Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dindari Risulandari, NIM 0310220064. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya pada mata kuliah profesi keguruan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Baiklah, kita masuk soal yang pertama. Di sini ada kasus mengenai seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam mengajar materi genetika kepada siswa kelas 12. Beberapa siswa menunjukkan minat kemampuannya dalam memahami materi tersebut dan juga sebagian siswa ada yang tidak memahaminya. Guru tersebut berusaha meningkatkan kompetensi pedagoginya dan profesionalnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Di sini kita harus disuruh memberikan 3 solusi mengenai masalah tersebut. Di sini saya akan memberikan 3 solusi. Yang pertama itu guru tersebut harus mengubah atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi akan membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dan tepat sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Sehingga membuat siswa mampu memahami dan lebih tertarik mendalami materi tersebut. Mereka tidak hanya disuruh menghafal ataupun menulis saja, tetapi mereka juga terjun langsung mempraktekkan materi tersebut dibantu dengan alat-alat yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga kegiatan tersebut itu tidak membuat siswa itu bosan dalam mengikuti pembelajarannya. Yang kedua, solusinya itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi ini sangat penting. Peran guru sangat penting dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa. Siswa memiliki mental. Mental ini berfungsi sebagai penggerak atau sebagai acuan mereka dalam semangat belajar. Sehingga jika motivasi ini tinggi, maka minat belajar juga akan tinggi. Yang ketiga, itu memberikan reward atau hadiah kepada siswa. Anak-anak didik atau peserta didik ini pasti senang dengan hadiah, hadiah gitu. Siswa itu akan bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Karena itu, guru bisa melakukan atau memberikan reward atau hadiah untuk menjadi motivasi bagi mereka. Tetapi untuk mendapatkan reward atau hadiah tersebut itu tidak segampang itu atau tidak gratis. Guru dapat lakukan dengan melakukan kuis ataupun menilai dengan keaktifan siswa di kelas. Untuk soal nomor 2, kita mengambil salah satu materi biologi tentang sistem pencernaan makanan. Di sini makanan itu bersumber dari yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Dan untuk alat pencernaannya itu ada organ-organ itu ada mulut, ada esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Dan organ kelenjarnya itu ada ludah, lambung, pankreas, empedu, dan juga hati. Untuk masing-masing fungsi dari organ pencernaan itu, yang pertama ada mulut. Mulut ini berfungsi untuk mengoyak atau mengunyah makanan. Dan di dalam mulut ini berproses secara kimiawi menggunakan dengan air ludah. Yang kedua itu ada esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk menyediakan jalur dari tenggorokan menuju ke lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ berbentuk kantong yang menyerupai huruf J. Di dalam lambung ini berproses secara mekanis dan juga kimiawi. Dan yang keempat itu ada usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima itu ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerapan air dan elektrolit, pembentukan dan penyimpanan fases, serta fermentasi makanan oleh bakteri usus
yang menghasilkan beberapa vitamin. Dan yang kelima itu ada anus. Anus ini sebagai pintu keluar fases tubuh atau kotoran manusia. Untuk soal nomor 3, kita analisis kasus. Kasusnya itu seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Beberapa siswa merasa kesulitan untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan guru, dan suasana kelas terkadang terasa tidak nyaman. Pada kasus ini, kompetensi guru yang harus diperbaiki itu ya kompetensi sosialnya. Karena seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Yang salah satunya itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini mencakup kemampuan guru berinteraksi dan berkomunikasi kepada peserta didik atau juga masyarakat sekolah secara efektif. Hal ini melibatkan keterampilan seperti empati, kepekaan, mampu beradaptasi dan juga membentuk hubungan yang sehat. Guru memiliki kepribadian yang humble, ini membuat siswa tidak segan dalam memulai interaksi. Kunci keberhasilan dalam mengajar itu salah satunya itu cara berkomunikasinya. Solusi pada masalah ini itu guru harus mengevaluasi cara komunikasinya kepada peserta didik sehingga membuat interaksi tersebut nyaman dan juga nyambung. Untuk soal nomor 4, itu juga kita analisis kasus. Seorang guru biologi di SMA mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif kepada sesama guru dan juga staf sekolah. Guru tersebut merasa kurang terlibat dalam kegiatan kokurikuler dan juga kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Kompetensi yang bermasalah dari kasus ini yaitu kompetensi sosial dan juga kompetensi kepribadian guru. Guru ini sudah menjadi kewajibannya menjadi seseorang yang ramah dan tamah terhadap seluruh masyarakat sekolah. Walaupun aslinya dia memiliki sikap yang pendiam, ia harus pandai berbaur dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Jika ia kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya, ia harus bisa memotivasi dirinya sendiri untuk aktif dalam setiap kegiatan, tidak harus menunggu motivasi atau dukungan dari orang lain. Bagaimanapun motivasi tersebut muncul dari diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Solusi yang dapat saya berikan itu guru dapat melakukan pelatihan kompetensi sosial ataupun kompetensi kepribadian, dan juga inisiatif untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, dan juga guru tersebut mampu membuka komunikasi terhadap sesama pegawai atau staf sekolah. Di nomor 5 ini kita disuruh menjelaskan mengenai keterampilan abad 21 beserta contohnya, dan juga mengenai TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Yang pertama itu keterampilan abad 21. Keterampilan ini mencakup sejumlah keterampilan yang dianggap penting bagi era informasi dan juga globalisasi. Keterampilan tersebut mencakup yang pertama berpikir kritis, yang kedua ada kreativitas, yang ketiga ada komunikasi yang efektif, dan yang keempat tuh ada literasi digital. Untuk contohnya kita ambil dari berpikir kreatif atau kreativitas. Yang pertama itu mampu menganalisis yang mendalam terhadap informasi dan juga mampu mengevaluasi informasi-informasi yang sudah didapat. Yang kedua, kemampuan dalam menghasilkan ide-ide baru dan mampu berpikir out of the box. Untuk TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge itu mengacu pada pengetahuan seorang guru atau pengetahuan yang dimiliki guru. Hal ini ditekankan pemahaman yang seimbang tentang teknologi dapat membantu proses pembelajaran. Untuk contohnya, seorang guru menggunakan simulasi digital untuk mengajarkan materi kepada anak didik mengenai genetika. Yang pertama, guru harus memahami materi
genetikanya itu termasuk dalam konten knowledge. Yang kedua itu seorang guru itu harus tahu bagaimana mengajarkan materi tersebut secara efektif, itu termasuk ke dalam pedagogical knowledge. Yang ketiga, seorang guru itu harus mengetahui bagaimana mengintegrasikan alat teknologinya, itu termasuk dalam technological knowledge. Untuk yang nomor terakhir atau nomor 6, di sini kita suruh menjelaskan hasil dan proses dari mini riset kita. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan proses dan juga hasil dari mini riset kami. Proses yang kami lakukan yang pertama itu sudah pasti mencari narasumber. Narasumber itu sudah pasti guru biologi. Kami mendapatkan salah satu guru biologi di SMA Kartika 12 Medan, dan kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai guru tersebut. Yang kedua, kami langsung saja mendatangi guru tersebut dan langsung mewawancarainya. Dan yang ketiga, kami juga memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Untuk hasilnya itu dari kelima pertanyaan tersebut, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan keterampilan berpikir kreatif dalam konteks pengajaran biologi? Narasumber tersebut menjawab, guru tersebut mendeskripsikan berpikir kreatif ialah suatu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan kemampuan menemukan cara-cara baru dalam belajar. Yang kedua, pertanyaannya itu, bisakah Ibu memberikan contoh yang konkret tentang bagaimana Ibu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran biologi? Menurut guru tersebut atau narasumber, contohnya itu menggunakan sesuatu yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita, baik objeknya itu baik dari hewan maupun tumbuhan. Guru tersebut memberikan kesempatan kepada siswanya, diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide-ide masing-masing. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa pandangan Ibu mengenai peran keterampilan berpikir kreatif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep biologi? Narasumber menjawab, guru tersebut biasanya menggali rasa keingintahuan anak didiknya agar mereka dapat leluasa mengembangkan ide-idenya. Yang keempat, pertanyaannya, bagaimana Ibu mengevaluasi dan mengukur tingkat keterampilan berpikir kreatif siswa dalam konteks pengajaran biologi? Dan apakah ada metode atau alat khusus yang Ibu gunakan dalam pengajaran biologi? Narasumber menjawab, guru tersebut menilai dari bagaimana peserta didik saling memberi dan menerima ide-ide baru, dan bagaimana cara mereka berkolaborasi atau bekerja sama dan ikut menentukan hasil penelitiannya. Untuk yang terakhir itu, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan keterampilan berpikir kreatif ke dalam kurikulum biologi, dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang dihadapi oleh guru tersebut itu karena akibat dari kecanggihan teknologi, banyak peserta didik yang lalai atau mengabaikan ataupun tidak peduli terhadap proses pembelajaran. Seperti ketika guru menjelaskan, ada saja anak murid yang bermain HP ataupun bermain game. Nah, di situ tantangannya. Cara mengatasinya itu, guru tersebut menggunakan pembelajaran berbasis video pembelajaran untuk meningkatkan rasa keingintahuan mereka, dan juga mengajak siswa untuk belajar ke perpustakaan agar peserta didik itu mendapatkan suasana yang baru dan juga tidak membosankan. Cukup sekian ke-6 jawaban dari saya ataupun video penjabaran dari saya. Maaf bila ada salah kata dan juga kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.